MK, mayoritas hakim itu bilang bahwa kami tidak cukup teryakinkan oleh pemohon karena waktunya kurang, saksinya kurang, ahlinya juga tidak mendukung. Zulhas dan Menteri Airlangga yang divideokan lagi bilang, inget ya ini dari siapa gitu. Kita yang kompas moralnya masih berfungsi, nggak perlu pakai dasar hukum, akan lihat ini ngaco nih, ini salah gitu. Jadi benar salah kan tidak ditentukan oleh hukum kan, tapi kompas moral kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan putusan MK dan ada beberapa hal lain lagi yang kebetulan kita membicarakan ini dengan ahlinya nih. Jadi mumpung ada waktu untuk berbincang, jadi kita sekaligus membicarakan beberapa hal. Kali ini ada Mbak Bivitri Susanti. Apa kabar Mbak Bibip? Baik, alhamdulillah. Wah, senang nih bisa ngobrol sama Mbak Bibip. Nih. Setelah beberapa waktu kemudian saya bisa ngundang Mbak Bibip di podcast ini. Mbak Bibip, kita tentunya tahu ya ada putusan MK yang kemudian menjadi bahan diskusi dan keprihatinan bahkan. Tentunya ketika bicara dengan Mbak Bibip sebagai dosen ya, dosen HTN Mbak Bibip ya, dan ahli HTN, tentunya banyak hal yang kita ingin mencari tahu dan mengkonfirmasi. Ada beberapa hal atau ada beberapa orang yang membicarakan terkait dengan pembuktian. Pembuktian yang proses di Mahkamah Konstitusi soal PHPU ini hakim mengatakan tidak terbukti gitu, atau tidak terbukti lah. Dikatakan ada 5 hakim dan 3 hakim mengatakan terbukti. Lalu standar pembuktian itu seperti apa sih sebenarnya? Khawatirnya ketika standar itu menjadi tidak ada pakemnya, seandainya saya sebagai orang yang tentunya awam di bidang itu ya Mbak Fitri. Tapi jago di bidang pembuktian pasti. Pembuktian pidana ya Mbak Fitri. Tentunya akan membuat ruang di mana ketika tidak ada pakemnya subjektivitas akhirnya yang ada. Betul banget ya. Nah, gimana Mbak Fitri menjelaskan itu? Iya, jadi saya akan menyerotinya dari 2 hal sih. Pertama pembuktian, tapi yang kedua juga cara pandang. Dan sebenarnya menurut saya demarkasi garis pembatasnya antara yang 5 dengan yang 3 dissenting opinion tuh sebenarnya cara pandang. Tapi pembuktian saya setuju itu juga jadi masalah besar. Benar, sangat subjektif dan bahayanya lagi adalah kalau di pidana kan harus istilahnya itu beyond reasonable doubt gitu. Betul. Ya. Nah, kalau dalam konteks kepemiluan sebenarnya memang harus turun sedikit dari pidana. Kalau pengadilan tata negara itu biasanya levelnya memang turun sedikit. Memang nggak bisa full, maksudnya nggak bisa yakinnya 100% betul, memang nggak bisa, nggak seperti pidana. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata secara prosedural itu juga dibatasi 14 hari. Jadi buat saya ini masalah besar karena kan kalau sebenarnya kalau kita baca, saya sebenarnya sudah baca semalaman, sebenarnya saya karena lagi nulis juga, semalaman saya baca tuh tadi malam putusan yang beribu-ribu halaman itu. Di beberapa bagian MK, mayoritas hakim itu bilang bahwa kami tidak cukup teryakinkan oleh pemohon karena waktunya kurang, saksinya kurang, ahlinya juga tidak mendukung. Menurut saya ini bukan kesalahan pemohon, tapi kan hakim sendiri juga bilang, saksi sama ahli totalnya cuma berapa kemarin 19 kalau saya nggak salah ya. Saksi dan ahli cuma 19 loh, nggak boleh lebih. Dan bayangkan pakai batas waktu lagi cuma 1 hari penuh, jadi 15 menit harus ganti 15 menit. Tentu saja pembatasan dari segi waktu itu akan membuat mereka tidak bisa mencapai keyakinan yang tinggi. Jadi banyak sekali argumen misalnya dari pengerahan aparatur negara, bansos, bahkan nepotisme itu saya yang buat saya memukul ya. Kita berjuang untuk pemberantasan korupsi, nepotisme dibenarkan secara hukum. Itu mereka semua dalihnya adalah ya mereka tidak teryakinkan bahwa memang benar telah terjadi hal-hal seperti itu. Jadi pembuktian memang masalah. Tapi buat saya tadi tuh
demarkasinya sebenarnya di cara pandang. Cara pandang ya, Mbak. Jadi yang 5 itu melihat hukum adalah undang-undang. Terutama undang-undang pemilu. Kan tertulis juga, mereka bilang memang sih presiden kampanye untuk kepentingan diri sendiri, anaknya dalam hal ini, itu tidak etis. Tapi kan belum diatur dalam hukum, dalam undang-undang. Dan jadi kami tidak bisa memberikan sanksi berdasarkan undang-undang karena itu hanya etika. Nah, itu yang buat saya sangat ternyata memang benar mereka melihat hukum sebagai undang-undang, sementara yang 3 yang menyatakan pendapat berbeda, menurut mereka mampu untuk melampaui hukum sebagai undang-undang, tapi hukum memang keadilan gitu. Makanya mereka bisa masuk kan, Bu Eni, Pak Arief tuh bilang rule of law itu termasuk rule of ethics loh, karena mereka ada logikanya yang kita bisa terima gitu ya, mulai dari ngangkat persoalan negara hukum sampai ke konkret apa itu sebenarnya yang bisa dimaknai sebagai hukum. Iya. Menarik Mbak, kalau bicara terkait dengan tadi yang Mbak bilang bahwa hukum itu undang-undang gitu ya. Kalau bicara terkait dengan perspektif legalistik gitu kan, tentunya melihat dari implementasi putusan 90 itu menjadi menarik tuh. Karena ternyata diukur dari implementasi putusan nomor 90 itu ternyata justru malah interpretasinya tidak semata-mata legalistik gitu. Nah, terus gimana tuh kalau membandingkan antara pendapat tadi yang membuat cara pandang hukum adalah undang-undang dan kemudian melihat dalam kasus yang sama kan perspektif formalnya juga dibahas soal bagaimana pendaftarannya waktu itu. Itu akhirnya jadi double gitu cara pandangannya, Mbak. Betul, itu yang tadi saya bilang penalaran hukumnya sebenarnya tidak wajar. Jadi buat saya ada logika kan harus runtut begitu ya Mas. Betul. Ya. Konsisten ini juga. Harus konsisten. Nah ini ada yang nggak konsisten. Salah satunya di situ. Mereka bilang kami sebenarnya mau kok melihat proses, nggak hanya melihat 58%. Tapi ketika melihat proses di dampak dari putusan 90, mereka menolak melihat itu sebagai bagian dari atau mereka bilang itu bukan nepotisme tuh karena nggak ada hubungannya proses yang itu. Nah di situ kan inkonsistensinya. Itu salah satu yang baru ketemu tadi malam pas saya baca lagi, ini sebenarnya di mana titik penalarannya tidak wajar. Nah itu salah satunya memang. Terus Mbak, saya kan juga memperhatikan terkait dengan dalil yang diajukan oleh penggugat 01 ya. Dan itu disampaikan salah satu ahli yang membicarakan terkait dengan bansos dan kemudian dihitung secara material bahkan. Yang menarik adalah pola yang dilakukan dengan metodologi, dengan sistem, dengan teori yang sudah diyakini, apalagi teori itu katanya didukung oleh jurnal-jurnal ilmiah yang ribuan bahkan. Terus bagaimana cara mengujinya untuk menolak itu? Kalau Mbak melihat dari putusannya gimana tuh? Ya itu dia, saya sendiri personally saya suka sekali dengan presentasinya Pak Fit itu ya. Saya juga simpan, saya baca karena bagus, keren menurut saya. Nah, jadi saya penasaran apa argumen mereka untuk menolak. Ternyata nggak diberi argumen. Jadi mereka maksud saya gini, mereka tuh bilangnya gini, kami mengakui ada metodologi ini secara ilmu pengetahuan bisa diterima dan lain sebagainya. Tapi kami tidak teryakinkan oleh penelitian seperti itu, karena ya itu tadi, karena menurut kami tidak mendapatkan intensinya dari seorang Joko Widodo. Jadi mereka sebut intensi Joko Widodo tuh nggak ketemu dengan batas waktu 14 hari itu. Itu inkonsistensi lagi kan? Iya. Menarik sih Mbak ya, ada hal yang begitu. Dan kalau melihat dari penggunaan teori ini kan atau metodologi pembuktian begini kan hal baru Mbak ya, belum pernah digunakan. Benar. Kalau selama ini menggunakan dari perspektif ekonom, ini kan beberapa kali digunakan di perkara-perkara tidak pidana korupsi itu. Dan itu kemudian dipakai untuk menghitung kerugian perekonomian negara. Iya. Dan itu semakin lama semakin maju, semakin meningkat, dan saya juga terkejut. Ternyata ada metode seperti itu yang dipakai. Saya khawatir metode yang bagus ini ke depan nggak digunakan lagi nih. Padahal secara
tingkat keyakinan atau kekuatannya dari metode pembuktian seperti itu menurut saya saintifik dan bisa dipercaya seharusnya. Kalau Mbak melihat gimana? Apakah pola pembuktian itu ke depan bisa digunakan lagi? Menurut saya sih sangat perlu digunakan. Ini kan salah satunya mungkin, benar nggak sih Mas? Karena yang jagoan korupsi soalnya Mas Novel. Misal yang kasusnya Harvey Muiz 271 triliun itu begitu juga ya? Sama. Mengkuantifikasi kan sebenarnya kan. Betul. Nah, menurut saya ini sangat bagus sebenarnya. Jadi kita itu data tambahan. Tentu saja bukan satu-satunya. Tetap perlu data yang kualitatif. Tapi mengkuantifikasi dugaan-dugaan kualitatif itu bagus sekali kalau kedepannya makin menguat. Nah makanya bahwa ternyata ketika MK bilang saya nggak teryakinkan tuh, itu nggak dikasih penjelasan alasan yang kita bisa terima. Dan itu saya khawatir nanti kedepannya model pembuktian seperti itu jadi nggak berkembang. Iya. Karena gini, saya walaupun nggak membaca putusannya langsung ya Mbak, saya dari beberapa diskusi dengan ahli-ahli, ada yang bilang begini. Dikatakan bahwa terkait dengan yang dilakukan oleh Mas Fit itu untuk pola penghitungan tadi, itu pembuktian tadi, itu dikatakan hanya supporting dari pembuktian yang sudah ada. Saya pikir kebalik, seharusnya pembuktian itu disupport dengan alat bukti gitu. Jadi metode tadi disupport dengan alat bukti dan itu harusnya diterangkan oleh saksi-saksi yang lain. Dan saya kira metode itu yang harus dipahami. Saya khawatir kalau cara pandangnya kebalik, jadi akan membuat pemahamannya juga kebalik gitu Mbak. Contohnya begini, untuk melihat kerugian atau dampak kejahatan yang terjadi, suatu kejahatan ini contoh nih Mbak dalam pidana ya, itu kan orang seringkali melihat dampak kerugian kan direct. Contoh kalau seandainya saya punya mobil, spionnya dicuri gitu. Dampak kerugiannya langsung dilihat, spionnya hilang, berapa nilai kerugiannya itu yang dikembalikan dari berapa harga jualnya. Betul. Padahal dalam perspektif tadi ekonomi kriminalitas, ahli ekonomi kriminalitas, dia bisa melihat dari perspektif yang lebih lengkap. Dilihat berapa nilai keekonomian yang selama ini nggak bisa dipakai, kerugian langsung, biaya rehabilitasi. Itu cara pandang sebenarnya. Dan itu kemudian akan didukung oleh bukti-bukti. Jadi bukan metode itu yang menjadi supporting dari pembuktian, tapi pembuktian itu yang disupport oleh pembuktian. Saya khawatirnya, walaupun tentunya saya nggak paham, karena saya nggak ngerti soal MK mungkin. Tapi menarik tuh Mbak, semoga ke depan tetap digunakan ini metode-metode begini. Yang menarik adalah satu lagi gini Mbak. Beberapa waktu lalu Pak Jokowi juga bilang bahwa ternyata dengan putusan MK ini berarti tuduhan atau statement yang mengatakan bahwa ada pengerahan aparatur, penggunaan bansos atau cara-cara curang lainnya itu nggak benar. Kalau sepanjang yang Mbak Bivitri lihat dari putusan, apakah seperti itu? Kalau Mbak Bivitri gimana? Keliru tuh sebenarnya. Maksud saya dia apalagi kalau mereka pakai maksud saya kalau Pak Jokowi pakai istilah nggak benar. Karena kan kebenaran itu kan penentunya bukan hukum sebenarnya ya. Yang sering saya katakan kan kita itu kalau melihat ya kan udah puluhan juta orang yang nonton bahwa misalnya ada menteri Zulhas dan Menteri Airlangga yang divideokan lagi bilang inget ya ini dari siapa gitu. Kita yang kompas moralnya masih berfungsi, nggak perlu pakai dasar hukum akan lihat ini ngaco nih, ini salah gitu. Jadi benar salah kan tidak ditentukan oleh hukum kan, tapi kompas moral kita. Nah jadi sebenarnya itu satu tuh catatannya. Jadi jangan pakai istilah jadi seakan-akan jadi benar dan ini sebenarnya yang jadi bahaya ke depannya. Seakan-akan sesuatu yang salah kalau hukum bilang menjadi benar maka menjadi benar, ngeri banget tuh. Tapi yang kedua pertanyaan Mas Novel tadi kan sebenarnya putusannya bilang apa sih? Putusan itu sebenarnya bilang loh bahwa pengerahan aparat dan juga bansos itu sebenarnya tidak etis. Harusnya presiden bisa menggunakan etikanya, kurang lebih bahasanya begitu. Saya lupa persisnya, supaya tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak etis seperti itu. Tapi karena belum ada hukum yang mengatur, maka presiden tidak bisa diberi sanksi. Jadi sebaiknya buatlah aturannya nanti ke depannya. Jadi sebenarnya MK sudah bilang ini sebenarnya bukannya benar, tapi memang salah. Cuma hukum belum menjangkaunya. Sebenarnya dia bilang begitu.
Makanya dalam putusannya kalau nggak salah Prof. Arief mengatakan perlunya undang-undang ya Nah, yang mengatur lembaga kepresidenan. Nah, kalau saya lihat dari statement Mbak Bivitri kan beberapa di media juga nyampaikan itu. Iya. Seperti apa sih Mbak itu gambarannya? Iya, Undang-undangnya seperti apa gitu? Sebenarnya memang para pembelajar hukum tata negara tuh sudah beberapa tahun yang lalu sudah mendorong perlu undang-undang ini. Karena kita butuh, jadi kan presiden ini bukan sekedar sosok ya, kita kan apalagi 10 tahun terakhir ya, orang-orang tuh benar-benar seperti memuja Pak Jokowi. Jadi melihat presiden itu sosok. Padahal kita harus sadari bahwa presiden itu jabatan. Presiden itu dalam hukum tata negara lembaga sebenarnya, makanya istilahnya lembaga kepresidenan. Nah, sebagai sebuah jabatan, dia harus punya pembatasan kekuasaan. Dan buat presiden itu jadi jauh lebih penting karena sistem kita kan sistem presidensial nih. Presiden itu seperti raja kan sebenarnya. Dia kepala negara, dia kepala pemerintahan juga, dan posisi atau kekuatannya sangat bergantung pada ada atau tidaknya sistem akuntabilitas. Jadi checks and balances dari DPR gitu. Begitu model seperti Pak Jokowi diterapkan, DPR-nya dimatikan dengan memperbesar koalisi, akibatnya seperti tidak ada kontrol terhadap presiden. Fungsi-fungsi pengawasan nggak jalan lagi. Fungsi pengawasan nggak jalan. Menurut saya kan demokrasi adalah soal akuntabilitas. Jadi kalau mekanisme akuntabilitasnya paling tidak kalau untuk presiden kan melalui DPR ya dimatikan, ya udah dia nggak ada yang mengawasi, makanya nggak pernah ada hak angket lagi sejak KPK. Ya kan nggak ada hak angket sejak KPK. Jadi fungsi pengawasan sebenarnya nggak jalan di DPR. Nah jadi yang saya bayangkan undang-undang lembaga kepresidenan itu harus mengatur batasan-batasan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan diri, kerabat maupun partai politiknya, dan juga ini masa transisi, Mas. Jadi selama kita kan sering bilang udah ya lame duck period. Jadi dalam masa transisi seperti sekarang ini, nih sejak diumumkan oleh KPU presidennya sudah dikonfirmasi ini sudah menang di MK, jadi sudah jadi ini. Maka sebenarnya ini sudah masuk lame duck period. Tapi menurut saya dalam undang-undang sebenarnya bisa diatur ke belakang ketika proses pemilu sudah dimulai, sudah harus ada kekuasaan yang dibatasi duluan. Jadi nggak bisa tuh dia tiba-tiba ngeluarin bansos, pengerahan aparat, itu nggak boleh terjadi lagi. Nah itu nanti lembaga kepresidenan tuh membatasi kekuasaan presiden. Mbak Bivitri tentunya ngikuti proses sengketa ini ya, dan di Mahkamah Konstitusi disampaikan sudah membaca beberapa putusannya ya. Hal-hal yang perlu dicermati dan diantisipasi untuk pilkada nanti itu kira-kira gimana tuh, Mbak? Banyak sekali. Jadi sebenarnya ini apa ya, kerusakan jangka pendek menurut saya yang ditimbulkan oleh dua putusan ini adalah pilkada karena nggak ada koreksi. Jadi hal-hal seperti nepotisme itu sih yang paling memukul para pegiat anti korupsi menurut saya ya. Mulai dari nepotisme, kemudian pengerahan aparat, karena nggak dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi, maka sangat mungkin akan terjadi lagi. Betul bahwa KPK sudah mewacanakan jangan ada pembagian bansos ya, tapi kan levelnya baru wacana. Dan dalam kenyataannya, apalagi di level daerah. Itu serentak banyak mengawasinya susah. Kalau mau mengawasi pakai tangan-tangan KPK juga KPK cuma satu di Jakarta dan sekarang sudah sangat lemah gitu kan. Jadi itu saya kira akan memukul proses pilkada di soal itu. Memang tentunya kita berharap bisa digunakan sebagai mitigasi atau antisipasi di pilkada nanti. Jangan sampai kemudian cara-cara yang mungkin dinilai berhasil dilakukan dan tidak ketahuan bisa dilakukan di pilkada, tentunya itu membahayakan. Menarik sekali Mbak. Dan kalau kita lihat tren di beberapa waktu belakangan ini terkait dengan jabatan-jabatan sipil yang mau dimasuki oleh TNI Polri. Ini kan saya juga melihat ini ada beberapa nih. Barangkali bisa ditayangkan ya, Mas ya. Yang berita terkait dengan statement dari Menpan RB itu. Iya. Gimana menurut Mbak Bivitri?
Ini juga satu hal kalau berbicara demokrasi ke depannya. Tadi kan kita bicara pemberantasan korupsi bisa parah gitu ya karena nepotisme seakan-akan dibenarkan. Tapi aspek keduanya yang akan mengancam demokrasi itu soal masuknya militer terutama ke jabatan-jabatan sipil. Karena kita seperti balik lagi ke Orde Baru dengan dui fungsi ABRI dulu ya. Dan sayangnya memang permintaan Kemenpan RB ini adalah pelaksanaan undang-undang yang sudah jadi. Gitu. Undang-undang apa itu, Bu? Ada undang-undang TNI. Jadi memang undang-undang TNI memungkinkan ada jabatan-jabatan yang diisi oleh TNI. Tapi juga ada pengisian, ada peraturan pemerintah tentang pengisian jabatan aparatur sipil negara. Turunan dari perubahan undang-undang ASN. Jadi kan memang ada perubahan signifikan loh November 2023 dan tidak banyak yang karena kita udah sibuk dengan dengan pilpres ya, jadi tidak banyak yang memperhatikan. Sebenarnya November 2023 itu banyak perubahan dalam konteks ke-ASN-an itu. Jadi saya waktu itu ngomong sama ahli-ahli ya, kok saya lupa ya, tapi ada beberapa ahli waktu itu yang berdiskusi, dia bilang ini bahaya loh, kalian belum sadar aja, dia bilang bahwa nanti misalnya untuk lelang jabatan, nah nanti itu bisa disimpangi. Gara-gara perubahan undang-undang ASN. Nah, tapi balik lagi ke sini, bahayanya adalah kalau militer masuk ke jabatan sipil itu ya kan kita tahu ya, kita tidak semata-mata sekedar anti militer, tapi persoalan cara pandang demokratis atau tidak. Karena memang militer barangkali agak sama dengan kepolisian kan. Memang harus ada komando, memang begitulah kerjanya kan. Tapi kan institusi yang demokratis tentu saja harus mengambil keputusan secara demokratis. Nah, yang dikhawatirkan pengambilan keputusan jadi lebih tertutup dan sebenarnya kan ada masalah dalam soal ini ya, kecenderungan pelanggaran HAM juga yang dilakukan oleh aparat. Nah, kekhawatirannya kalau jabatan sipil dimasuki oleh TNI yang tidak terbiasa dengan cara berpolitik yang basisnya hak, nanti kita birokrasinya jadi tidak melayani gitu. Tambah lagi sebenarnya, Mbak, TNI dalam praktek peradilan itu kan masih dalam peradilan militer. Ini good point, benar-benar Mas. Jadi ini khawatir kalau ada praktek korupsi seandainya. Tentunya kita tidak mengatakan bahwa TNI akan korupsi, tapi kan namanya manusia bisa terjadi. Potensi lah. Potensinya bisa terjadi. Kalau dia berbuat korupsi, maka dia tunduk kepada peradilan yang mana gitu. Karena dalam undang-undang TNI sendiri masih diyakini atau dibahas lah paling, walaupun ada beberapa pendapat yang berbeda ya. Itu peradilannya adalah peradilan militer. Jadi ini kan menjadi ruang yang kemudian akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi. Gimana pengalaman atau bisa gambaran dari Mbak Bivitri? Benar banget. Jadi waktu itu yang heboh kan kasus yang ditangani waktu Mas Novel juga saya kira masih di KPK waktu itu ya. Kasus helikopter misalnya kan, hal-hal terus seperti yang itu. Basarnas ya. Basarnas itu kan akhirnya juga perdebatannya luar biasa dan karena kekuasaan atau kekuatan politik dari TNI itu kuat, waktu itu kan KPK malah minta maaf gitu ya, saya kasih gitu kan. Jadi aspek relasi politik itu juga jadi pertimbangan yang penting nih. Dan sebenarnya korupsi itu satu hal, tapi bahkan tindak-tindak pidana lain yang mungkin dilakukan oleh ASN, jadinya akan menimbulkan kebingungan hukum kalau akhirnya dilakukannya oleh TNI, karena memang dalam konstitusi kita bahkan ada yang namanya peradilan militer. Yang harusnya sih kalau berdasarkan undang-undang TNI harus dilihat tindak pidananya kan. Kalau tindak pidananya sipil ya masuknya sipil gitu. Tapi nyatanya karena undang-undang TNI itu belum ditindaklanjuti dengan perubahan dalam konteks peradilan militernya, saya kira itu juga cukup disengaja ya, status quo ini memang menguntungkan. Akhirnya timbul terus perdebatan seperti kasus helikopter dan Basarnas itu. Karena memang dalam pasalnya kalau nggak salah itu disebutkan dalam hal melakukan pelanggaran dalam ruang lingkup peradilan umum, maka anggota prajurit TNI tunduk pada peradilan umum dalam hal diatur dalam undang-undang. Artinya harus dibuatnya dalam undang-undang. Harus dibuatkan undang-undangnya. Tapi undang-undangnya belum ada, Mbak. Belum ada. Padahal itu 2004 ya undang-undang TNI kalau saya nggak salah. Betul. Berarti 20 tahun yang lalu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya
Kita sekarang ini dengan adanya putusan MK soal masalah hukum, dan kemudian kita tentunya belum lupa bahwa IPK Indonesia yang cukup rendah gitu ya, termasuk dalamnya adalah praktek penegakan hukum yang sangat bermasalah, bahkan praktek korupsi di penegak hukum yang banyak menjadi problem. Ini kita melihatnya ke depan kok khawatir sekali gitu Mbak, terutama terkait dengan tadi yang Mbak katakan bahwa KPK lemah gitu ya. Agenda pemberantasan korupsi seperti apa nanti ke depan, karena dalam pandangan beberapa ahli tentunya mengatakan begini, ketika demokrasi kan tentunya seperti apapun akan dilihat sebagai baik, karena seandainya pun demokrasi itu buruk masih diyakini bahwa dalam periode tertentu akan ada penggantian penguasa lah, pimpinan lah gitu. Tapi ketika kemudian ada cara-cara tertentu untuk melanggengkan, ini menjadi soal ini yang gitu. Belum lagi agenda reformasi di mana penegakan hukum itu menjadi panglima. Ternyata praktek korupsi di penegakan hukum problemnya banyak gitu. Jadi kembali lagi kita melihatnya dari beberapa isu tadi yang kita bicarakan, ujung-ujungnya kita bicara terkait dengan masalah korupsi. Mbak Bivitri gimana mengelaborasi dari beberapa hal tadi? Iya, jadi ancaman demokrasi ke depannya gara-gara peristiwa hari-hari ini ya seperti itu ya. Korupsi itu jelas dan jelas akan diperparah dengan situasi satu tadi ya, nepotismenya ini dibenarkan. Karena akar atau bukan salah satu faktor lah, kalau akar tuh kesannya satu-satunya faktor. Salah satu faktor penting yang menyebabkan korupsi adalah nepotisme ini. Makanya dulu juga istilahnya KKN gitu kan, korupsi kolusi nepotisme. Sekarang udah kurang populer ya istilah itu ya. Tapi waktu tahun 99 itu kita bahasanya adalah KKN. Nah, persepsi di masyarakat sekarang memang nggak ada masalah, ada nepotisme asal orangnya berkualitas. Kan yang muncul kalau di media sosial dalam diskusi itu seringkali seperti itu. Nah, repotnya saya sampai tadi malam tuh sedih waktu baca putusan. MK itu seperti mengutip itu. Jadi seperti mengatakan bahwa ya itu tadi ya. Jadi nepotisme itu hanya untuk jabatan yang ditunjuk langsung. Kalau untuk jabatan yang dipilih nggak mungkin ada nepotisme. Kalau itu saja mau kita terjemahkan sampai bawah, nanti kalau pemilihan atau rekrutmen ASN gimana? Apa jadi boleh nepotisme? Kan harusnya tidak boleh gitu. Kan nggak ditunjuk langsung ya. Jadi analisisnya MK itu pada karakter jabatan, bukan pada esensi nepotisme itu dalam proses gitu. Jadi bahayanya ke situ tuh. Jadi dengan situasi seperti itu nanti korupsi buat saya akan merajalela betul, dan ini bisa makin merendahkan IPK kita. Dan satu lagi itu ini ya pelayanan publik yang kaitannya dengan pengisian jabatan ASN, pengerahan aparat sekedar untuk melayani atasan kan, esensi apa yang terjadi dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin itu untuk Gibran kan di situ. Kekuasaan jadi melayani jabatan aja, bukan untuk melayani publik. Nah, itu saya khawatir sekali itu akan jadi habitus baru dan akibatnya buruk sekali memang buat pemberantasan korupsi. Mungkin gini Mbak, ini gara-gara dalam Undang-Undang 2899 delik tentang nepotisme dan kolusi itu nggak pernah dilaksanakan itu. Nggak pernah. Bahkan mungkin banyak yang belum tahu penegak hukum. Jangan-jangan banyak yang ngira bahwa delik itu nggak ada. Padahal deliknya ada. Terus yang kedua adalah tentunya kita melihat induknya atau paling nggak diyakini lah, banyak orang mengatakan induknya korupsi kan konflik of interest gitu. Dengan konflik of interest berikutnya bisa berbuat korupsi, nepotisme dan tentunya korupsi di situ. Jadi kalau melihat kolusi dan nepotisme, orang seringkali membiarkan karena itu, padahal itu kejahatan. Tapi karena mungkin deliknya nggak pernah dilaksanakan, dan batasannya yang disebut kolusi itu seperti apa, nepotisme seperti apa, tidak diperdalam dalam ketika dijadikan perkara kan tentunya kan orang akan mendalami Mbak. Tapi ketika tidak didalami dan deliknya hanya mengatakan itu, maka nggak pernah jelas itu. Gambarannya seperti apa. Tentunya ketika delik tadi belum dilaksanakan, banyak orang kemudian menganggap wah itu pasalnya salah itu atau deliknya itu nggak bisa diimplementasikan gitu. Padahal bisa jadi sebetulnya jelas, tapi kemudian
karena tidak pernah didalami dalam proses penegakan hukum, maka penjelasannya itu tidak pernah didalami dengan serius. Gimana Mbak? Iya, ini menarik sekali nih Mas. Makasih udah mengangkat ini, karena barangkali yang ancamannya 20 tahun loh Mbak. Iya, jadi 20 tahun ancamannya. Saya ingat tuh waktu Pak Anwar Usman ternyata hanya berhentikan sebagai ketua waktu itu. Iya. Saya diskusi sama teman-teman di bidang HTN bilang, ini ada undang-undang ini loh yang bilang memang ini delik gitu. Dan kalau teman-teman sih tahu pada dasarnya ya, tapi waktu saya bilang kita lapor yuk ke kepolisian, mereka langsung ini nggak pernah dipakai nih, nggak bakal, akhirnya nggak ada yang maju dengan delik itu. Tapi Mas Novel benar banget, barangkali sudah saatnya kita perjelas yang namanya benturan kepentingan itu. Karena kan kalau kita ngomongin kalau ini ya narasi besar-besar oligarki gitu kan, ngomongin narasi besar kartel politik, sebenarnya kan akarnya memang di COI itu kan, konflik of interest. Dan belum, saya pernah nulis tuh judulnya Belantara Benturan Kepentingan, karena kelindahannya luar biasa. Menteri ini punya perusahaan punya saham di perusahaan tertentu, terus dia bikin kebijakan untuk industri itu kan sebenarnya benturan kepentingan. Betul. Tapi karena kita belum pernah mengoperasionalkan apa yang namanya benturan kepentingan, akibatnya kita punya kesulitan untuk pembuktian juga. Kita sekarang kan pakai misalnya beneficial owner gitu. Tapi ya buat saya itu juga masih banyak bolongnya lah begitu ya. Kayaknya memang kita kedepannya mesti konkretkan deh untuk melawan narasi nepotisme is okay gitu. Dan apa ya? Beberapa di media sosial saya melihat itu ada beberapa pejabat bahkan seperti memaklumi, karena Anda nggak punya kesempatan aja. Kalau punya kesempatan jangan-jangan Anda lebih jahat dari saya gitu. Gitu. Oh iya, pernah ya dia ada seseorang yang menyatakan itu ya. Jadi saya pikir pemahaman ini yang problem sekali ya, dan tentunya saya nggak ngerti mulai dari mana untuk mendorong agar penegakan hukum pidana dalam melaksanakan Undang-Undang 2899 terutama terkait dengan praktek kolusi dan nepotisme itu betul-betul bisa dilaksanakan. Kalau usulnya Mbak gimana nih? Apa yang mesti dilakukan? Sebenarnya ada usul yang menarik dari Prof. Jimli. Saya sekarang sering berbeda pandangan dengan Prof. Jimli, tapi sebenarnya usul beliau itu baik. Dia bilang kenapa nggak kita bikin undang-undang tentang benturan kepentingan. Bukan sekedar nambah jumlah undang-undang, tapi isinya betul-betul mengoperasionalkan. Sebenarnya di mana saja ada benturan kepentingan, kemudian kalau ada potensi benturan kepentingan, misalnya pejabat negara tertentu harus declare. Harus declare dulu terbuka, dan bahkan kalau ini waktu itu dalam diskusi ya, waktu itu peluncuran bukunya Pak Jimli, terus saya jadi salah satu pengulas. Dan dalam diskusi itu muncul juga misalnya di beberapa negara bahkan ada yang namanya blind trust kan. Jadi si pejabat yang punya potensi benturan kepentingan, asetnya dikelola dulu oleh sebuah badan trust ini. Jadi dia sebenarnya nggak boleh atau dia jadi nggak bisa menggunakan asetnya itu untuk tujuan-tujuan pribadi dia. Nah misalnya itu, jadi menurut saya ide itu menarik. Jadi nanti kita operasionalkan potensi benturan kepentingan itu apa, satu, dan yang kedua kalau memang ada potensi harus wajib dideklarasikan dan kemudian dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan wilayah itu harus diumumkan kepada publik. Itu kayaknya bisa jadi titik mula deh. Tentunya masih ada yang lembaga yang mau menjadi yang melaksanakan, yang mengelit lah situasi itu. Lembaganya apa ya sekarang ya? Dan gini Mbak, saya teringat dengan pasal terkait dengan gratifikasi. Dulu pasal gratifikasi itu kan juga dianggap nggak jelas gitu. Ini pasalnya nggak bisa diimplementasikan. Bahkan sampai hari ini para praktisi hukum atau ahli hukum pun banyak beda pandangan. Sebetulnya gratifikasi itu yang seperti apa gitu. Kalau saya sendiri punya pandangan kan begini. Gratifikasi itu apabila ada suatu penerimaan, orang ini menerima, tapi betul-betul di luar kesadarannya dia atau di luar kuasa dia. Kalau dalam kesadaran dia atau kuasa dia itu suap dalam level-level gradasinya. Tapi ketika di luar kuasa dia untuk tentunya nggak ada mens rea dong. Untuk biar ada pertanggungjawaban hukum yang benar, maka diberi celah,
diberi ruang dengan cara kewajiban melapor dalam waktu 30 hari ke KPK. Dan apabila dia tidak melaporkan itu, maka itu bisa dilihat sebagai mens rea setelah dia menyadari 30 hari tidak melapor. Itu dalam pandangan saya. Walaupun sebetulnya deliknya juga seperti itu ya. Jadi saya mau melihat korelasi dengan hal yang hampir mirip gitu. Dengan delik terkait dengan nepotisme ataupun kolusi. Bisa jadi ya dulu pembuat undang-undang membuat dengan tidak terlalu menjelaskan karena dulu mungkin ya, saya nggak tahu nih Mbak ya, karena tentunya saya tahun 2004 itu kan masih masih melaksanakan penyidikan biasa lah gitu, perkara tidak pidana umum. Bisa jadi dianggap nepotisme atau kolusi itu jelas. Tapi semakin lama karena prakteknya juga ya. Dianggap biasa, semakin canggih dan orang semakin mudah membuat pengelabuan, maka menjadi bias gitu. Gimana tuh Mbak? Sangat mungkin begitu. Jadi saya kira dulu itu awal 2000-an orang tuh seperti take for granted. Jadi menerima begitu saja bahwa kolusi sama nepotisme itu kasat mata kok. Jadi nggak usah dioperasionalkan, kita udah bisa lihat ini salah gitu. Nah cuma ya perkembangannya itu kan luar biasa, makanya kemudian kita sampai harus bikin penjelasan atau kerangka hukum untuk beneficial owner gitu kan. Dulu kan nggak kepikir dulu nomini biasa itu lah ya, lawyer pakai nomini seperti itu, rumah atas nama siapa, mobil atas nama siapa. Nah apalagi perusahaan. Nah jadi semakin canggih praktiknya sehingga memang nggak bisa dilihat secara kasat mata lagi. Bahkan tadi ya, siapa yang sebenarnya menerima keuntungan dari perusahaan aja kita nggak bisa sekedar lacak dari siapa pemegang sahamnya kan. Apalagi potensi benturan kepentingan itu. Jadi memang sudah benar-benar sudah waktunya untuk dibuat lebih jelas dan lebih operasional. Cuma catatan saya tadi selama kita ngobrol tuh saya mikir aja, ini siapa yang bakal bikin undang-undangnya ya? Karena kan status quo seperti sekarang ini nyaman untuk mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan itu. Mana ada orang yang dengan sukarela ingin kekuasaannya dibatasi gitu kan. Nah itu saya agak, kita berarti advokasinya harus gila betul kalau kita mau. Tapi memang bagus sekali ini kita taruh di atas meja, kita dorong bareng-bareng, walaupun kita agak skeptis dengan situasi politik seperti sekarang. Memang kita prihatin sekali dengan situasi politik sekarang Mbak ya, karena dimulai dari banyak problem, KPK-nya lemah, pemberantasan korupsi yang bermasalah, belum lagi masalah-masalah lain yang tentunya banyak sekali. Mbak Bivitri yang barangkali yang hafal. Dan tentunya kita melihat segala persoalan ini tidak hanya semata-mata dengan pesimis ya. Tentunya kita tetap harus merawat kewarasan gitu ya. Benar. Dan tentunya dalam konteks ini kita membicarakan hal ini pun dalam hal kita ingin mengajak sebanyak orang untuk mau kritis, untuk mau peduli dan tidak kemudian membiarkan. Karena saya sendiri dalam banyak waktu belakangan ini juga hampir udah deh, terserah deh mau ngapain deh. Pemberantasan korupsi udah terserah deh, tapi rasanya nggak boleh gitu ya Mbak. Benar. Kalau closing statement Mbak Bibip gimana? Memberikan gambaran tadi. Iya, saya pick up dari situ tuh pas banget tuh. Jadi memang pasti akan ada titik-titik di mana kita akan merasa lelah, frustasi. Tapi ya itu tadi, kalau kita lelah dan frustasi, ini orang-orang jahat nih merajalela. Iya, betul. Kita udah tinggal makin dilindas aja gitu. Jadi kalau saya sih percaya bahwa ini berat, tapi kan yang membuat kita hidup itu sebenarnya harapan. Dan kita harus pelihara harapan ini, tapi bukan sekedar pelihara sebagai mimpi, tapi kita kerjakan gitu. Kita dorong lah. Berat banget pasti, tapi kan di mana saja di dunia ini pasti perubahan itu memang nggak pernah jadi sesuatu yang mudah. Namanya perubahan pasti akan butuh kerja keras, dan itu yang mesti kita lakukan. Dan kita mulainya dengan meletakkan peta persoalan di atas meja dulu seperti dalam talk show ini atau podcast ini, supaya nanti kita tahu apa sih yang mesti bisa kita kerjakan bareng-bareng. Menarik sekali ini. Dan tentunya saya selama ini salut lah dengan Mbak Bibip yang selalu konsisten, kritis dan dan berani. Itu hal yang penting, dan semoga kita juga bisa meniru seperti Mbak Bibip untuk terus peduli, karena kita mesti harus memiliki negeri ini. Terima kasih Mbak Bibip. Sama-sama. Semoga bermanfaat dan semoga semakin banyak lagi orang yang mau peduli dan mau berbuat
sebagaimana yang tadi kita diskusikan ya Mbak Bibip. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.